Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Faridatul Habibah. Nomor induk mahasiswa 211F10149. Sini saya akan mendeskripsikan atau menjelaskan hasil resum saya mengenai film Teresa Menpar yang merupakan sebuah tugas dari mata kuliah berkesulitan belajar dan lamban belajar yang diampu oleh dosen Ibu Renalatama Kismawiyati SPD MPD. Mungkin langsung saja. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang memiliki gangguan disleksia. Anak ini yang bernama Ishan Awasi atau yang diperankan oleh Darshel Safari. Ishan adalah seorang anak yang berumur 8 tahun dan sedang duduk di kelas 3 sekolah dasar. Dia menghadapi banyak kesulitan dalam belajar dan sangat membenci pelajaran, bahkan membaca dan menulis pun dia belum mampu, sebagaimana seharusnya anak seumurannya. Sehingga dia sering mengalami kegagalan dalam setiap ujian-ujiannya. Dalam segala kekurangan itu, Ihsan menjadi bulan-bulanan kawan-kawannya, bahkan guru, ayahnya, dan semua keluarganya. Sampai-sampai dia diberi nama atau sering dipanggil dengan sebutan idiot. Ayahnya selalu mengharapkan Ihsan dapat melakukan yang terbaik seperti kakaknya, yaitu Kak Yohan. Sedangkan ibunya yang bernama Maya Alwasi adalah seorang ibu rumah tangga biasa, dan mungkin ibunya merasa sedih karena merasa gagal menjadi seorang ibu dan mendidik anaknya untuk yang lebih baik. Merasa ada yang tidak beres dengan anaknya, orang tua Ihsan akhirnya memutuskan untuk mengirim Ihsan ke sekolah berasrama. Di asrama inilah konflik utama film ini terjadi, di mana Ihsan yang memiliki pendirian, tidak ada ketakutan di dalamnya, harus berpisah jauh dari keluarganya, termasuk ibunya. Hari-hari pertamanya berada di asrama hanya diliputi rasa rindu dan ketakutan yang berada jauh dari sang ibu. Di asrama ini pula lah diketahui bahwa Ihsan itu menderita disleksia. Disleksia yaitu semacam gangguan belajar yang dialami oleh anak dalam hal membaca dan menulis. Anak dengan disleksia melihat tulisan pun seolah-olah tercampur aduk gitu, sehingga sulit membaca ataupun sulit mengingat kalimat mengingat kalimat seperti liburan sekolah tahun lalu, Andit ikut ayah ke kampung halamannya. Akan terlihat oleh anak-anak ini liran sekah tanlu dit ke kalung halanya, ya semacam gitulah. Karena menderita disleksia, Ihsan gak kayak teman-temannya. Ia gak bisa membaca dan menulis dengan benar, dan nilai pelajarannya pun selalu merah, intinya merah. Dia payah dalam segala hal. Karena itu Ihsan sering ditertawakan oleh teman-temannya dan dimarahi, juga sering diabaikan oleh semua teman-temannya. Di situ Ihsan juga sering berbuat usil, sehingga membuat teman-temannya dan guru pun kesal kepadanya dan selalu berbuat onar. Tapi Ihsan ini gak peduli. Ia sangat ceria, bebas, dan melakukan apa saja yang ia suka. Menurut saya, Ihsan ini sangat luar biasa dan bikin saya kagum. Ihsan ini punya imajinasi yang sangat luar biasa. Kekurangannya itu membuatnya melihat dunia dengan cara yang berbeda, menyenangkan, bahkan berwarna. Tidak peduli apa kata orang yang di sekitarnya, Ihsan pun tetap tertawa, melukis dan membuat mainan unik. Namun, sebuah kejadian yang membuat Ihsan harus pindah sekolah atau tinggal di asrama sendiri.
Kejadian apa ya? Nah, di sini ketika si Ishan itu masuk asrama, hati saya mulai terpelintir, serasa pengen nangis gitu, sedih, juga sedih. Ishan yang biasanya ceria, perlahan-lahan menjadi anak yang pendiam dan merasa tidak dianggap oleh keluarganya, merasa dibuang. Dan di sini saya jadi paham banget sama Ihsan, seolah saya jadi Ihsan. Saya sendiri serasa asing di tempat tanpa adanya seorang teman dan keluarga. Dia jadi sering menangis diam-diam di kamar mandi, makan sendirian, melamun, dan menyendiri. Dan karena gak ada yang tahu dengan kondisi Ihsan saat ini, bahkan Ihsan sendiri juga gak tahu ia sering dihukum guru dan dipukul atau ditertawakan itu karena apa. Tekanan yang makin banyak ini benar-benar mengubur Ihsan. Ihsan yang ceria seakan sekarang ini gak pernah ada. Cuman ada Ihsan yang pendiam, kesepian, atau depresi. Kemudian kehidupannya diputar 180 derajat. Lalu apa peran Amir Khan di sini? Saya mau berterima kasih banget sama Kang Amir Khan ini yang ganteng, karena aktingnya sukses bikin saya nangis bahagia. Ya, ibaratkan sebagai malaikat, pokoknya suka banget sama karakter Amir Khan di sini. Amir Khan atau yang disebut guru pengganti kesenian yang bernama Ram Shankar Nikum adalah seorang guru pengganti untuk mata pelajaran kesenian yang juga masih aktif membina di sebuah sekolah khusus anak-anak yang menderita keterbelakangan mental. Dan berkat si Pak Guru ini, atau yang disebut nama panggilannya Guru Ram ya, guru lain yang menganggap Ihsan memiliki kekurangan yang sulit untuk diperbaiki, Ram malah menganggap disleksia yang diderita Ihsan adalah sebuah kelebihan yang hanya sedikit orang yang memilikinya, yaitu kemampuan yang mengakibatkan penderita disleksia memiliki kemampuan memahami ruang atau spasial lebih hebat dibanding orang normal. Penderita disleksia lebih mudah memahami informasi-informasi dalam bentuk 3 dimensi seperti melukis ataupun ya tentang kesenian lainnya. Dan di sini terbukti ketika Ram mengunjungi kediaman keluarga Ihsan, dia mendapati hasil karya seni yang pernah dibuat oleh Ihsan, yang kebanyakan berupa gambar dan lukisan abstrak. Kemudian Ram memutuskan untuk memberikan perhatian khusus kepada Ihsan karena kurangnya kepercayaan diri yang dimiliki oleh Ihsan, sebagaimana dia teringat oleh anak didiknya yang dulu sama seperti Ihsan yang menderita disleksia. Dan berkat keyakinan kuat dan kemampuan serta pendekatan yang berbeda, Ram berhasil mengembalikan kepercayaan diri Ihsan untuk kembali bisa melukis. Bahkan berkat bimbingan khusus yang diberikan Ram, Ihsan akhirnya mampu menulis dan membaca secara normal. Bahkan lukisan Ihsan terpilih menjadi cover buku tahunan sekolahnya. Alhamdulillah berkat guru Ram ini, saya sangat bangga kepada Ihsan. Karena yang tadinya jadi anak pendiam, dia berubah menjadi berkembang menjadi berkembang menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Dari film ini, saya jadi banyak berpikir bahwa di balik kekurangan seseorang pasti ada kelebihan yang Allah selipkan. Terlalu egois rasanya kalau menghakimi seseorang karena ketidakbiasaannya pada suatu hal, dan jangan menilai seseorang. Ya, intinya jangan menilai seseorang secara singkat. Dia yang terlihat berantakan dan bodoh bisa jadi lebih baik daripada kita. Dan untuk para orang tua, mungkin ini nasihat untuk para orang tua,
Jangan suka memaksakan kehendak pada anak. Biarkan mereka bermain dan menelusuri hobi mereka. Tetap membimbing mereka dengan cara yang lembut dan perhatikan setiap perkembangan mereka. Udah cocok jadi mama milenial nih saya. Bercanda. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau terlalu banyak bercanda ya. Maaf, mohon dimaafkan. Karena sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.